Krav Maga ini dari mana sih, Mas? Aslinya Krav Maga itu sebenarnya dari Israel. Dari Israel. Ya. Oke, bela diri Israel ya. Betul. Jadi istilahnya arti Krav Maga itu sebenarnya artinya combat. Combat. Ya, artinya itu combat untuk tempur. Dan ceknya benar ya? Ceknya benar. Maaf ya, Mas ya. Oh, nggak apa-apa. Oke, Mas Denny, suara saya sudah berubah ya. Berarti ini Mas Denny sudah mencekek dan dia sudah mendorong saya. Dorong, saya langsung pasif. Angkat tangan. Sekali saya angkat tangan ini, saya kontrol satu tangan dia dan saya masuk. Ini pasti lepas. Gini, justru kita jangan ambil posisi ini. Jadi kalau Mas Denny tarik, saya ikut. Ikut untuk mendekatkan ke Mas Denny-nya. Sampai sudah mendekat Mas Denny, saya pakai ini, saya colok matanya. Posisi pas mau mencari-cari, dia mau raba-raba, saya langsung masuk dari sini. Saya langsung ikat. Ini namanya arm drag. Oke. Dia nggak usah meluncur masuk aja. Kalau dia balik ke depan sedikit aja, nggak maksimal ini, Mas. Saya akan belajar sparring Muay Thai bersama Master Sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan, dan salam bela diri. Jadi di kesempatan kali ini saya masih bersama Master Sun ya. Dan teman-teman jangan lupa di follow Instagramnya apa? GMMA Palembang, Gajah Mada Martial Art. Gajah Mada Martial Art. Jadi kalau mau datang langsung saja konfirmasi ke Instagramnya yang buat orang-orang Palembang, atau datang langsung sini ya, Master ya. Betul. Nah, hari ini saya akan diajarkan Master Sun Muay Thai ya. Betul. Teknik-teknik Muay Thai. Kita akan langsung latihannya di cage-nya ya. Siap. Di oktagonnya Master Sun. Silakan. Wah, ini keren nih. Silakan Mas ini. Siap. Oke. Jadi kita hari ini akan latihan apa, Master? Muay Thai kita. Muay Thai. Ya. Istilahnya kalau untuk pembukaan Muay Thai itu apa sih? Muay Thai itu apa sih? Ya. Gitu. Sebenarnya kalau mungkin di Indonesia ini lebih mengenalkan sebagai Thai boxing mungkin ya. Thai boxing, kickboxing gitu ya. Sebenarnya lebih cocoknya ke Thai boxing karena kickboxing itu segmennya agak sedikit beda sedikit gitu. Jadi kalau boxingnya Thailand gitu ya. Betul, ada Thai-nya gitu kan. Jadi mungkin kalau zaman dulu orang tuh kenalnya itu Thai boxing. Thai boxing dulu ya. Tapi sekarang sudah orang lebih kenal dengan Muay Thai. Betul, itu aja sih. Jadi tapi sama nggak itu? Sama. Oh sama. Sama. Sebenarnya sama. Dan istilahnya sekarang kan Muay Thai ini lebih untuk ke sport, Mas. Sport ya. Ya, lebih untuk ke combat sportnya. Betul. Nah, jadi hari ini paling kita kasih Mas Denny sedikit khas-khasnya dari Muay Thai itu apa sih sebenarnya? Pukulan-pukulannya dan lain-lainnya. Ikutan ya. Betul. Tapi buat teman-teman sebelum latihan kalian harus pemanasan. Betul. Saya sudah pemanasan tadi ya. Karena pemanasan itu penting ya, Master ya. Sangat penting supaya menghindari cedera. Badan kita harus fit dan kita juga harus pemanasan untuk bersiap gerak-gerakannya yang diperlukan. Oke, siap. Gitu. Oke, kita mau langsung ke teknik boleh? Siap. Oke. Jadi posisi sekarang posisi ya. Paling saya mau mengasih sedikit number one itu basic. Kita basic kuda-kudanya kalau bahasa Indonesia ya. Kita basic stance. Kanan kiri bebas. Lebih kuatnya di mana power hand-nya untuk Mas Denny? Kayaknya kidal atau enggak? Kanan. Ortodoks. Oke. Kalau Mas Denny punya power hand tuh kanan, berarti kita panggilnya ini ortodoks. Ortodoks. Kalau kita kidal tuh panggilnya southpaw di boxing gitu. Jadi posisi kalau nomor satu untuk di Muay Thai, kita lebih sering jajalin kita punya pinggang sama dengan lawan, Mas. Oke. Oh, jadi memang badannya ngadep ke lawan ya? Betul. Jadi kalau di Muay Thai apa? Thai boxing ya? Muay Thai boxing. Kalau silatnya samping silatnya. Ya. Jadi kalau itu memang mengarah ke depan ya? Betul. Okay. Gini, bukannya kita istilahnya ngomong nggak boleh, boleh. Tapi kenapa? Misalnya Mas samping, Mas. Samping. Nah, posisi samping. Seorang Muay Thai melihat ini sebagai untuk masuknya, Mas. Kenapa? Dia bisa posisi buang, dia masuk dari sini dia buang, Mas. Oke, diungkit kalau ya, betul, diungkit karena dia bisa main guntingan juga, tapi posisi guntingannya tegak. Gitu. Jadi dan juga kalau Mas samping, ya, oke. Kita lihat ya dari sini, kameramen bisa lihat sedikit dari posisi sini mungkin. Oke. Traveling time kaki Mas Denny itu lebih jauh daripada saya. Benar nggak Mas Denny? Betul. Lebih jauh. Kalau Mas Denny tendang, saya masuk. Jadi posisi sudah bisa kena gunting di sini. Jadi kalau posisi Mas Denny putar juga, kaki lebih dekat, Mas. Oke, oh ya. Jadi time travelnya lebih cepat. Makanya kita pilih untuk begini. Dan posisi begini untuk mau disapu orang nggak gampang.
Silakan sapu. Misalnya sapu dari bawah misalnya. Di betis apa di paha? Di betis. Kalau untuk sapuan misalnya, saya bisa tahan. Oh ya, siap. Bedanya, sapu. Besar. Kalau kuat dikit itu saya jatuh mas. Gitu. Nyambung. Nah, jadi posisi nomor 1 gini. Posisi tangan, kalau untuk Muay Thai saya lebih suka di atas. Di atas gini. Istinya sejajar alis. Ya, kenapa bu? Kalau boxing memang dia lebih menjaga rahang. Begini ya, boxing ya. Tapi kalau di Muay Thai karena kita bisa namanya ambilnya kontrol. Kita bisa kontrol tangan orang. Posisi dari kontrol tangan orang ini sangat bahaya. Misalnya saya kontrol tangan Mas Denny sekarang. Mas Denny pasti harus pikir sesuatu untuk keluar dan lain-lain. Betul nggak Mas Denny? Betul. Posisi Mas Denny gerak Mas Denny, gerak kemana? Saya ikut. Oke. Gitu loh. Jadi dari posisi saya kontrol ini saya bisa turunin tangan Mas Denny untuk masuk. Saya bisa slip dari tengah. Banyak yang saya bisa. Makanya kita di atas. Posisi 1. Oke. Dan posisi dari atas pun kalau sekali kita tembak itu jaraknya tepat. 1, 2. Gitu. Kita mainnya seperti boxing, putaran dari pinggang. Pinggang sangat berpengaruh ya? Sangat berpengaruh mas. Jadi istilahnya kita nggak tarik lagi. Contoh, saya mau jab. Ini pukulan pertama namanya jab ya. Saya nggak tarik. Kokang kalau bahasa kita ya. Di chamber, kita nggak chamber. Ini habiskan waktu 1. Serang saya sekarang. Tup, saya kena. Oke? Tapi kalau saya langsung meluncur, beda cerita. Sama dengan straight. Kalau kita dari straight gini, kita putar. Boom. Saya nggak ada tarik-tarikan sama sekali. Betul Mas Denny. Wow, ini profesional ini sudah nih. Waduh. Oke, jadi hari ini yang saya mau share sebenarnya adalah elbow. Elbow, oke. Elbow adalah sikut. Kalau bahasa sini. Sikut itu paling penting jangan kena dagingnya, Mas. Jangan kena daging ya. Ini yang perlu diperhatikan, Mas. Ya. Sikut itu titik terakhirnya. Ini yang mematikan. Tulang terkeras. Ya, tulang terkeras, Mas. Dan satu posisi boleh lihat. Dia jarak tangan sana dengan posisi tangan saya punya elbow. Jauh nggak jaraknya, Mas? Jauh ya. Berarti posisi untuk pakai elbow kalau jarak dekat untuk kalau dia datang atau kita mampu kejar. Oke. Posisi pun kalau kita mau kejar kita harus masuk. Nggak mungkin saya elbow di sini. Ya. Kena nggak Mas Denny? Jarak tembaknya nggak kena. Nggak kena sama sekali. Oke. Jadi dari posisi sini saya harus move in. Move in caranya gimana? Kalau untuk kanan saya lari keluar ke Mas Denny punya kaki kanan, masuk. Tam. Oh ya. Baru saya balik lagi ke posisi. Kalau kiri, kita masuk ke selangkangnya, Mas. Boom. Jadi kaki juga harus diperhatikan ya? Harus. Jadi istilah footworknya itu penting. Ya? Betul. Jadi coba Mas Denny sekarang untuk masuk ke kiri. Masuk ke kiri. Selangkangan masuk, tap. Betul. Satu lagi posisi tangan ini harus tetap jaga. Oh, ini di sini harus? Iya. Kenapa? Karena jarak posisinya. Ini harus ngepel atau enggak nih? Boleh ngepel, boleh enggak. Yang penting kunci. Yang penting siap dia ya? Yang penting kunci. Nah, dia kunci di sini. Oke, siap. Kenapa harus begitu? Kalau Mas Denny-nya bisa elbow, saya bisa elbow nggak? Jarak ini saya bisa elbow nggak? Bisa Mas? Bisa. Nah, kalau ini nggak di sini, saya punya tangan di sini, saya masuk. Gitu. Jadi makanya Mas Denny juga harus ada defense-nya. Jadi setidaknya kalau Mas Denny tembak elbow, saya blok, saya tembak, juga blok sama-sama. Ya? Iya, sama-sama. Jadi yang tembak. enaknya yang lebih ke lurus atau lebih ke serong? Sebenarnya gini, lurus itu yang natural. Natural. Yang basic. Nyerong ini satu, kita ada namanya gravity ya. Semua yang dari atas pasti harus jatuh. Ya. Berarti lebih kuat Mas satu. Satu sisi, syuk, gravity akan bantu. Siap. Dan satu sisi lagi, kalau kita angkat tangan, jari-jari ini tidak kuat daripada tangan Mas. Contoh kalau di sini saya side, ada tangan Mas, kuat Mas. Ini jari Mas, bisa tembus. Oh iya. Oke. Kecuali dia benar-benar tutup begini. Siap. Itu kalau istilahnya kita bisa lewat. Jadi kita peragain untuk yang elbownya. Diagonal ya Mas ya, masuk target. Mantap. Balik lagi ke posisi. Kenapa kalau di Muay Thai kita harus balik ke posisi ini? Karena dia harus menembak kombinasi lain. Atau dia boleh ke sini, dup keluar ke sana Mas. Iya. Dia langsung ke samping gitu? Langsung ke samping. Jadi selalu dia harus balik ke posisi natural dia lagi. Gini. Nah, enggak, ini kidal nih. Dia selalu ambil ini. Agak jarang dia ganti. Boleh kalau dia bisa main kidal. Oh ya, siap. Gitu. Dia harus stay di power hand-nya, power feet-nya. Oke. Coba sekarang kita masukin sedikit power ya, Mas. Siap. Praktek. Ya, langsung praktek Mas Denny-nya. Oke, Mas Denny kita ambil 5 aja. Yang kiri Mas Denny masuk.
Mantap. Apa ya, suaranya silat masih. Oh, itu juga suara Muay Thai begitu. Oh, sama ya? Sama. Oke, sama berarti. Karena itu sebenarnya fungsinya adalah pernapasan. Biar lebih Ya, dan pernapasan itu sangat penting karena kalau nggak tuh stamina kita capek. siap. 1. Woi, mantap. Agak tinggi dikit Mas Oke, Denny. siap. 2. Mantap Mas Denny. Kalau bisa lihat targetnya. 3. Woi, lebih mematikan. 4. Mantap Mas Denny. 5 Mas. Mantap. Sekarang untuk yang kanan Mas. Masuk. Lihat lagi targetnya supaya nggak mincul. Nice. 3 Mas. Mantap. 4 Mas. Terakhir Mas Denny, masuk. Bagus. Coba dikombinasikan kiri dan kanan langsung. Oke, siap. Masuk kiri, masuk kanan. Iya, itu. Sekali lagi. Satap, mantap. Jangan terlalu jangan lempar diri. Bukan. Kayak tadi bener powerful, tapi balance-nya hilang Mas. Siap. Kita nggak boleh hilang balance, karena sekali hilang balance kalau nggak kena shoot. Nah, ini waktunya saya. Gitu. Jadi balance kita tetap harus ada, biarpun kita maksimal power. Gitu. Cuman kalau orangnya dari Badan masih posisi berdiri atau sedikit nunduk? berdiri, Berdiri ya. berdiri. Cuman begini Mas, kalau dari pertama Mas Denny hantam kiri dia sudah oleng, silakan. Sikat. Kita lihat-lihat juga lawan ya. Lihat kondisi. Kondisi. Boleh atau tidak? Boleh. Cuman kita melatih untuk selalu mendapat balance kita yang bagus. 1, 2, 3, 4. Jangan 1 saya hilang. Gitu. Kedua, kita main ke lutut. Ke lutut, siap. Nah, kalau lutut itu, sorry Mas, mungkin ganti sini supaya angle-nya ada. Kalau untuk ke badan, orang kira lutut itu pasti begini. Betul nggak Mas Denny? Betul. Oke. Masalahnya kita mau ke badan, bukan ke kepala. Kalau kepala benar, 1. Tapi kalau saya ambil posisi ini juga ke badan, mingsil, mundur sedikit aja Mas. Kena nggak? Iya. Nggak kena. Jadi kalau untuk badan, kita harus nusuk. Nusuk ke dalam justru pakai kita punya pinggang masukin. Contoh slow, sup, balik lagi. Oke, kita masukin. Wup. Beda ya Mas Tapi ya? kaki Dengan ke atas. jinjit ya? Jinjit itu untuk mengunci. Oke, siap. Mengunci balance kita nggak kemana-mana. Contoh kalau saya nggak mengunci, misalnya saya pivot deh, saya bisa kelepasan. Tapi kalau saya ngunci, saya masuk, saya masih tetap di Bisa sini balik Mas. lagi ya. Betul. Dan kelihatannya simple tapi tekniknya banyak. Lihat tangan saya benar-benar pas kita tembak knee-nya ini. Tangan saya ini juga main Mas. Saya tarik untuk membuat pinggang ini maksimal keluar. Tapi cuma per detik, jangan tidur sama orang. Oke, jadi kita sekarang sup, balik lagi. Jangan sampai terputar Mas. Power kita justru hilang. Jadi kita balik lagi. Kita coba yuk. Oke. Tes dulu Mas, nggak apa-apa. 1. Ini Kanan, yang kanan langsung. Nggak usah ambil ancang-ancang dari posisi tegak. mantap ya. Jinjit langsung tembak. Nice. Sudah bagus itu Mas. Lagi. Good. Nah, Puas, satu lagi. Betul, tapi tadi saya lupa ada teknik lagi yang saya lupa kasih tau Mas Denny. Salah saya itu. Mas Denny pas tembak knee ya, tumitnya harus rapet di pantat. Oh, gitu. Tadi terasa nggak nyangkut di kaki saya? Iya. Karena itu. Nah, jadi kalau kita tembak itu kita nih supaya nggak pernah nyangkut. Kalau nggak sebelum nih saya sampai kaki saya udah nyangkut Mas. Oh iya. Kaki saya ini sudah nyangkut. Posisi kaki belakangnya harus ke sini biar nggak Ada ke rapet. depan. Dia rapet ke tumit. Oke. Sorry, tumitnya rapet ke pantat. Mantap. Coba sekali lagi, tangannya main untuk pinggangnya keluar Mas. Tuh. Wih, mantap. 2 lagi masuk. Good. Masih kena Masih sedikit. Lagi. Itu bagus. Siap. Oke, lagi 3. Bagus. Badannya jangan terlalu maju. Tolong aja ya. Nah, jadi istilahnya Oh ya. 4. Itu dia Mas. Oke. Lihat nggak dari posisi tadi? Bagus banget sekali lagi. Coba masuk elbow sekarang bisa. Tang, itu kombinasinya. Hup, beng. Gitu. Kalau tadi balance-nya hilang, betul nih-nya powerful, tapi Siap. nggak bisa kombinasi yang lain. Nah, coba sekarang kita yang kiri. Kiri ini artinya kita pakai switching. Kalau tadi kan kanan kita langsung nih Mas. Kalau kiri kita langsung, powernya Langsung kurang. aja ya kalau misalkan memang posisinya kiri depan gitu ya. Ya, Gitu. kita pakai switch. Nah, artinya switch itu apa? Kita hop, Oh, baru kita tembak Mas. siap. Oke, jadi sama, kita ganti posisi ke kidal sedikit, baru kita naik. Terus sekali lagi
putus. Yuk kita cobain. Satu. Very good. Dua, masuk. Elbow. Bisa tuh kombinasinya. Betul? Lagi. Tiga. Sorry. Hit, nggak apa-apa. Tiga. Bagus. Empat. Good. Baliknya bagus. Lima, masuk. Elbow masuk. Gitu, Mas. Hari ini Mas Denny langsung dapat khas-khasnya Muay Thai. Keren, dan Elbow mudah dimengerti. dan knee-nya dapat hari ini. Sekarang mungkin kita lari ke blocking, Mas. Cap. Oke. Jadi begini, kenapa kalau di orang Muay Thai pasti ada khasnya di blocking. Di blocking ya. Itu pasti begini. Ngeblok ya. Dia ngeblok pasti pakai begini. Kenapa? Ada nggak blok tangan? Ada, tapi untuk nanti. Jadi ini saya nomor satu dulu. Blok kaki ya. Blok kaki. Contoh kalau Mas Denny tenang saya sekarang posisi di rusuk. Oke, balik lagi Mas. Sekarang kalau saya pakai tipe ini, betul. Mungkin saya blok dia punya tendangan. Masuk tangan kanannya. Tum. Nggak ada yang menjaga posisi kiri saya. Oke, karena tangan saya turun. Makanya tangan saya nggak kemana-mana. Masuk Mas Denny. Saya blok di sini. Dan sedikit ke samping ya. Ya, kalau dia lurus, Mas Denny tendang. Ini ke bawah, Mas. Oh, ke sini ya. Oke. Ya, jadi saya bisa begini. Jadi ketika lurus, kalau nendang sini bisa ke sini ya, gitu ya, Mas Tar ya. Tinggal dihabisin Denny. Ya, posisi saya begini. saya nggak tahu lihat mau digini. Ya, mau digini silakan. Oke, tapi kalau kita 45 derajat Mas Denny masuk, saya tetap di sini, Mas. Saya bisa langsung attack. Gitu. Blok pakai tangan ada nggak? Ada. Masuk, Mas. Ini satu namanya kalau saya panggilnya benteng. Benteng. Nah, benteng untuk nepis, benteng untuk nangkap. Contoh, tendang Mas, ini tepis. Oke. Jadi dia ngeblok sekaligus nepis. Tepis. Nah, sekarang untuk nangkap. Ini saya tangkap kakinya. Nah, di sini saya bisa gunting dan lain-lain. Saya bisa sapu, sorry, bukan gunting. Kalau pertandingan Muay Thai itu ketika jatuh boleh diserang nggak sih? Nggak boleh. Oh, sama kayak silat tadi. Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Tapi jatuhan itu poin besar. Poin besar Sama, kayak- betul. Kalau beda lah, mungkin Muay Thai boxing atau Muay Thai lebih ada serangan kepala ya. Ada gitu. Jadi kita boleh serang kepala, boleh elbow kepala, boleh tendang kepala. Semua sebenarnya boleh kecuali kemaluan dan belakang kepala, of course. Oh, bang, nggak boleh ya? Semua Sama combat kayak MMA sport. berarti? Oh, tidak boleh. Apakah silat boleh? Nggak Oh, nggak boleh sama Nggak sekali. boleh. Ya, iya. Tapi kalau di silat bebasnya boleh. Cuman nggak boleh juga kepala belakang. Betul. Itu paling bahaya, Mas. Bahaya. Paling bahaya. Oke, habis itu sudah tendangan. Nah, kita sekarang mau bahas tendangan Muay Thai sedikit. Cap. Oke, kalau misalnya, sorry dari posisi ini, mungkin kalau tendangan lain tuh ada efek snapnya mungkin Mas. Jadi contoh tameng sedikit, tameng pakai tangan sedikit. Nah, jadi ini snapnya begini. Betul nggak? Banyakan tendangan. Kalau di Muay Thai ini kita filosofinya seperti baseball bat, loss. Jadi kita membawa pinggang kita masuk. Oke. Gitu. Dan kita nggak stop di sana, Mas. Kita membawa. Jadi pada saat misalkan ditangkap dia tetap loss ya? Oh, enggak, kalau ketangkap ya pasti kena. Cuman ada cara untuk defense-nya. Powernya lebih ngena masa kayak Ya, lebih follow through. walaupun dia dapat loss gitu ya. Istilahnya aku kalau tendang orang, dia blok, dia terasa, Mas. Karena kita masuk, kita ada follow through. Filosofi gampang begini, seperti saya mau tumbang satu pohon. Mungkin nggak saya begini, Mas? Tek. Nggak mungkin. Masih saya satu titik itu saya, bang, nah sama. Semakin dia kuat, semakin cepat tumbang. Betul. Nah, itu kita filosofinya begitu. Dan contoh kalau kita main untuk shadow-nya, pas lagi nggak ada target, kita harus ingat, saya harus visualize, ini lawan saya. Saya tendangnya itu nggak boleh di sini, Mas. Oke. Kita pasti lewatin. Loss ya. Dan balik lagi. Gitu. Supaya di mindset kita dapat terus. Itu. Nah, misalnya Mas ini mau coba, boleh Mas tendang saya? Good. Nah, itu yang lebih snap ya. Nah, sekarang Mas pindah ke sini dikit, bawa badan. Oh, siap. Oke, masuk Mas. Gimana rasanya? Lebih full. Lebih full? Lagi Mas? Lebih enak? Nah, itu aja sih. Jadi bedanya. Jadi istilahnya kalau kita untuk blok pun kita bisa terasa, Mas. Tapi kalau dia snap, misalnya snap yang pertama, snap, kita bisa balas. Oh ya, siap. Kalau tadi ke bawah sedikit, masuk Mas. Boom. Waktu balasnya juga ketunda. Makanya kalau Muay Thai pilihnya begitu. Dan kita tendangan cuma 3 titik kok. Low kick,
middle kick, high kick. Dan kenapa kita bloknya juga begini, Mas? Tangan terjaga, sini jaga bawah, jaga tengah. Karena posisi pas saya tendang, belum tentu Mas tahu saya mau tendang kemana. Nah, tapi ini sudah safe. Tapi kalau salah satu misalnya naikin kaki toh, ini turun, ini saya naik. Oh ya. Jadi semuanya harus siap, baik kaki maupun tangan ya. Betul. Ini untuk menjaga rusuk, bisa menjaga untuk kaki. Oke, bisa menjaga untuk pala. Dam. Sebenarnya kalau untuk low kick, misalnya tendang saya di sini, Mas. Oke. Nah, bloknya itu nggak usah tinggi-tinggi seperti ini, tidak perlu. Dikit aja, sampai ke pinggang. Jadi pinggang saya di sini, Mas, masuk Mas. Tutup. Kuning sih udah. Mas sini, Mas. Hit, sini, Mas. Oh, di paha. Ya, paha. Pokoknya paha. Nah, Oh, siap. itu dia. Jadi pas masuk sini, saya angkat dikit aja. Itu. Apalagi yang Mas Denny mau sharing misalnya? Kayaknya ada cukup sih ini. Mungkin nanti mau main-main kita. Siap. Saya mencoba diajarin Master Sun sparring bentar aja kali Master ya. Siap, no problem. 2 menit lah kali ya. Siap. 2 menit sudah dihajar saya nih. No Tapi problem. apa? Sebelum namanya kita belajar, saya harus merasakan sakit dulu. Ya. Bukan Ya. sakit lah istilahnya, perbedaan mainan. Oke, siap. Ya, perbedaan mainannya gitu. Jadi posisi kita masuk 2 menit, kita sparring sedikit. Posisi jadi untuk di Muay Thai kan boleh serang kepala, jadi nggak masalah. Jadi aku serang kepala gitu. Boleh, Siap. nggak masalah mau tendangan, mau pukulan silakan. Nanti saya ambil glove-nya dulu, Mas. Siap. Oke teman-teman, ditunggu next konten selanjutnya. Saya akan belajar sparring Muay Thai bersama Master Sun.